Sang bayi hanyut di tengah badai besar, terbawa arus deras ke lautan lepas. Setelah 3 hari, tubuhnya ditemukan terbaring tenang di punggung paus putih raksasa. Tak ada yang percaya, kecuali satu hal, keajaiban samudra telah menyelamatkannya. Ikuti kisah luar biasa ini, sebuah cerita tentang keajaiban, harapan, dan ikatan tak terduga antara manusia dan makhluk laut. Bisakah bayi itu bertahan hidup di tengah samudra? Ataukah ini hanya takdir yang luar biasa? Tonton terus, jangan sampai terlewatkan. Di sebuah desa nelayan kecil yang terletak di pesisir pantai Sumatera, hidup seorang bayi laki-laki bernama Arka. Ia adalah anak pertama pasangan Rudi dan Sari, yang hidup sederhana namun penuh kebahagiaan. Desa tersebut dikenal dengan kehidupan yang damai, dikelilingi oleh alam yang indah dan laut yang begitu luas. Namun, ketenangan itu berubah dalam sekejap ketika badai besar datang menghantam. Malam itu, langit gelap dipenuhi awan tebal, angin kencang bertiup, dan hujan turun dengan derasnya. Warga desa yang sebelumnya berada di luar rumah segera berlindung. Di dalam, merasa ada yang tidak beres dengan cuaca malam itu. Beberapa nelayan yang biasa melaut di malam hari merasa ada sesuatu yang aneh. Cuaca yang tidak menentu semakin memburuk. Tak lama kemudian, hujan deras diikuti dengan angin topan yang mengerikan. Banjir bandang tiba-tiba meluap, membanjiri rumah-rumah, dan menyapu apa saja yang ada di jalannya. Di tengah kepanikan itu, Sari, ibu Arka, berlari mencari anaknya yang sedang tidur di ruang tamu. Dengan gemetar, ia berusaha menggendong Arka yang baru saja terbangun. Namun, saat mereka berusaha keluar dari rumah, air semakin meninggi, derasnya arus sungai yang meluap membuat Sari kehilangan keseimbangan. Rudi, sang ayah, yang berusaha membantu mencoba meraih tangan istrinya, namun air yang semakin deras membawa Arka menjauh dari mereka. Dalam hitungan detik, bayi Arka terbawa arus dan hanyut. Keluarga dan warga desa segera melakukan pencarian tanpa henti. Mereka berlarian di sekitar rumah yang sudah terendam, menggunakan perahu kecil dan berteriak memanggil nama Arka. Namun, badai begitu kuat dan air yang semakin tinggi membuat pencarian menjadi mustahil. Desas-desus mulai beredar, dan meskipun harapan masih ada, kebanyakan warga mulai putus asa. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Arka, dan malam semakin larut. Rudi dan Sari terkapar lelah dengan hati yang penuh kecemasan dan kesedihan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pada pagi hari, setelah badai reda, warga desa masih mencari. Namun, tidak ada yang menemukan petunjuk atau jejak dari Arka. Semua orang berpikir bayi itu sudah tenggelam, terhanyut jauh ke lautan lepas. Desa yang biasanya damai kini dipenuhi dengan duka. Namun, di tengah kepasrahan dan kesedihan, harapan mereka masih belum benar-benar hilang. Keajaiban mungkin masih bisa terjadi. Di tengah luasnya samudra yang ganas, seorang bayi kecil mengapung tanpa daya. Arka, yang masih berusia 1 tahun, hanyut bersama ombak, terbawa arus laut yang semakin menjauhkannya dari daratan. Tubuh mungilnya terombang-ambing, tanpa pegangan, tanpa perlindungan. Malam pertama berlalu dengan dingin yang menusuk, dan tak ada yang tahu bagaimana bayi sekecil itu masih bertahan. Langit gelap tanpa bintang, suara ombak bergulung keras, dan angin kencang bertiup membawa aroma garam yang pekat. Namun, di tengah keganasan alam, sebuah keajaiban terjadi. Dari kedalaman samudra, muncul sosok raksasa yang begitu agung, seekor paus putih, dengan tubuh besar dan warna pucat yang berkilau di bawah cahaya bulan yang mulai muncul dari balik awan. Paus itu berenang mendekati Arka yang hampir tenggelam. Dengan kelembutan yang tak terduga dari makhluk sebesar itu, paus putih tersebut menyentuhkan moncongnya ke tubuh kecil Arka, lalu perlahan mengangkat bayi itu ke punggungnya, seolah memahami bahwa makhluk mungil di atasnya sedang berada dalam bahaya. Paus putih itu berenang perlahan, menjauh dari ombak besar yang menggulung. Dengan penuh kehati-hatian, ia menyesuaikan gerakannya agar bayi itu tidak jatuh ke laut. Ia bahkan sesekali mengeluarkan suara lembut, seperti bernyanyi dalam bahasa laut, seakan mencoba menenangkan bayi yang tak berdaya itu. Malam berganti pagi. Matahari mulai menampakkan sinarnya, menerpa permukaan laut yang tenang setelah badai reda. Paus putih itu terus berenang, membawa Arka di punggungnya, menjaga agar bayi itu tetap aman. Ia tidak membiarkan bayi itu terkena teriknya matahari terlalu lama, terkadang menyelam sebentar untuk menjaga kesejukan sebelum muncul kembali ke permukaan. 3 hari berlalu, dan paus itu tetap setia membawa Arka, seolah memahami bahwa bayi ini masih harus bertahan hidup. Sementara itu, di daratan, orang tua Arka masih tenggelam dalam kesedihan. Mereka telah berusaha mencari hingga ke tepi laut, namun tidak menemukan petunjuk apapun. Beberapa warga desa mulai menyerah, menganggap Arka sudah tiada. Namun, jauh
Di tengah samudra, bayi kecil itu masih hidup, terlindungi oleh makhluk yang tak terduga, paus putih yang seakan dikirim Tuhan untuk menjaganya. Keajaiban ini belum berakhir. Paus putih itu masih berenang, membawa arka ke arah yang tak terduga, ke tempat di mana akhirnya ia akan ditemukan, dengan cara yang akan mengejutkan dunia. 3 hari telah berlalu sejak badai besar menghantam desa nelayan dan membawa arka ke tengah samudra. Di daratan, harapan mulai memudar. Rudi dan Sari masih menangis tanpa henti, sementara warga desa yang telah mencari ke berbagai penjuru laut mulai meyakini bahwa bayi malang itu telah tenggelam. Namun, jauh di lepas pantai Sumatera, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Pagi itu, sebuah kapal nelayan tengah melaut untuk mencari ikan. Para nelayan di kapal itu tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar hasil tangkapan mereka. Matahari yang mulai meninggi menyorot permukaan laut dengan kilauan keemasan, dan di kejauhan, salah satu nelayan melihat sesuatu yang aneh, sesosok paus putih raksasa yang berenang perlahan di permukaan. Awalnya, mereka mengira itu hanyalah pemandangan biasa, tetapi ketika kapal mereka semakin mendekat, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terkejut. Di atas punggung paus putih itu, terbaring seorang bayi kecil, lemah namun masih bernapas. Para nelayan langsung panik. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa berada di tengah laut, apalagi di punggung seekor paus? Salah satu nelayan bergegas mengambil teropong untuk memastikan penglihatannya. Saat ia melihat lebih jelas, tubuhnya langsung bergetar hebat. Ya Tuhan! Itu bayi! Bayi sungguhan! Serunya dengan suara bergetar. Mereka segera mendekat, tetapi paus putih itu tidak langsung pergi. Seolah-olah ia tahu bahwa manusia di atas kapal itu datang untuk menyelamatkan bayi yang dijaganya, paus putih itu berenang lebih pelan. Salah satu nelayan menyiapkan jaring sebagai pengaman, sementara yang lain bersiap dengan tangan terulur untuk mengambil bayi itu. Dengan hati-hati, paus itu bergerak lebih dekat ke sisi kapal, lalu berhenti. Seakan mengerti bahwa tugasnya telah selesai, paus putih itu perlahan mengangkat sedikit punggungnya, membuat tubuh kecil arka meluncur dengan lembut ke dalam pelukan salah seorang nelayan. Begitu bayi itu berada dalam dekapan manusia, paus putih itu mengeluarkan suara lembut sebelum akhirnya menyelam ke dalam lautan dalam, menghilang tanpa jejak. Suasana di kapal berubah menjadi penuh keharuan. Para nelayan memeriksa keadaan arka. Bayi itu tampak lemah, bibirnya kering karena dehidrasi, tetapi yang paling mengejutkan, tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Ini keajaiban, gumam salah satu nelayan. Tanpa membuang waktu, mereka segera membawa arka kembali ke daratan. Kabar penemuan bayi ini menyebar dengan cepat, dan saat kapal mulai mendekati pelabuhan, seluruh warga desa, termasuk Rudi dan Sari, sudah berkumpul, menunggu dengan cemas. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Namun, begitu seorang nelayan turun dari kapal dengan bayi kecil dalam pelukannya, suara tangis haru memenuhi udara. Sari langsung berlari dan mengambil arka ke dalam dekapannya. Tangisnya pecah, sementara Rudi jatuh berlutut, tak mampu berkata-kata. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana arka bisa bertahan di lautan selama 3 hari, dan lebih lagi, diselamatkan oleh seekor paus putih. Namun, satu hal yang pasti, kisah ini akan segera mengguncang dunia. Kisah ajaib tentang bayi arka yang diselamatkan paus putih menyebar dengan cepat. Tidak hanya di desa nelayan kecil itu, tetapi juga ke seluruh penjuru negeri. Para nelayan yang menemukan arka mulai menceritakan kejadian luar biasa itu kepada wartawan lokal. Tak butuh waktu lama, berita ini muncul di berbagai media nasional, lalu menyebar ke media internasional. Keajaiban samudra. Bayi hilang 3 hari di laut, selamat berkat paus putih. Judul-judul berita seperti itu memenuhi layar televisi dan portal berita di internet. Banyak orang yang awalnya mengira ini hanyalah cerita fiksi atau mitos, tetapi setelah melihat foto-foto arka yang kembali dalam keadaan selamat tanpa luka sedikit pun, dunia pun gempar. Stasiun berita internasional seperti BBC, CNN, hingga Al Jazeera mulai meliput kisah ini. Para ilmuwan kelautan dibuat bingung. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa bertahan di tengah ganasnya samudra, tanpa makanan, tanpa perlindungan, dan yang lebih mengejutkan, justru selamat di punggung seekor paus putih. Seorang ahli biologi kelautan dari Jepang, Dr. Kenji Takahashi, bahkan mengadakan konferensi pers khusus untuk membahas fenomena ini. Paus putih umumnya dikenal sebagai makhluk cerdas dengan insting luar biasa. Namun ini adalah kasus pertama di mana paus menunjukkan perilaku seperti melindungi seorang bayi manusia. Ini benar-benar luar biasa, katanya kepada media. Di sisi lain, masyarakat di berbagai negara menganggap ini bukan sekadar kebetulan, melainkan mukjizat.
Banyak yang percaya bahwa Paus Putih itu adalah utusan Tuhan yang dikirim untuk menyelamatkan nyawa seorang bayi tak berdosa. Bahkan, beberapa pemuka agama di berbagai belahan dunia memberikan pandangan mereka, menganggap ini sebagai tanda kebesaran Tuhan. Sementara itu, di desa nelayan, rumah keluarga Arka dipenuhi oleh wartawan dari dalam dan luar negeri. Rudy dan Sari masih sulit mempercayai apa yang telah terjadi. Mereka bersyukur Arka bisa kembali ke dalam pelukan mereka, tetapi di sisi lain, mereka juga bingung dengan perhatian besar yang tiba-tiba tertuju pada mereka. Banyak tawaran datang dari berbagai pihak. Beberapa produser film ingin mengangkat kisah ini ke layar lebar. Sebuah rumah sakit anak di Jakarta menawarkan perawatan kesehatan gratis untuk Arka hingga ia dewasa. Bahkan, seorang pengusaha kaya dari Eropa ingin mengadopsi Arka dan memberinya masa depan yang lebih baik. Tawaran yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Rudy dan Sari. Kisah ini terus menjadi sorotan dunia, dan banyak orang ingin bertemu langsung dengan bayi ajaib tersebut. Namun, meski dunia sedang gempar, satu pertanyaan besar masih menggantung di benak banyak orang. Siapakah Paus Putih itu sebenarnya? Dan mengapa ia memilih untuk menyelamatkan Arka? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin masih menjadi misteri, tetapi satu hal yang pasti, Arka kini bukan sekadar bayi biasa. Ia adalah simbol keajaiban yang mengguncang dunia. Setelah berita tentang bayi yang diselamatkan Paus mengguncang dunia, kehidupan keluarga Arka berubah drastis. Setiap hari, rumah mereka didatangi wartawan, ilmuwan, hingga pemimpin agama yang ingin melihat langsung bayi yang selamat dari maut di tengah samudra. Namun, di tengah kegemparan itu, ada satu hal yang terus mengusik hati Rudy dan Sari, Paus Putih yang telah menyelamatkan anak mereka. Dalam hati kecilnya, Sari merasa berutang budi pada makhluk raksasa itu. Kalau bukan karena Paus Putih itu, mungkin Arka sudah tidak ada di sini. Gumamnya berkali-kali. Rudy, yang awalnya skeptis, akhirnya ikut terbawa dalam rasa penasaran. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Berbagai lembaga konservasi kelautan mulai melakukan penelitian untuk mencari keberadaan Paus Putih tersebut. Para nelayan di perairan Sumatera juga mengaku sering melihat bayangan putih besar di kejauhan, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Hingga suatu hari, sebuah lembaga konservasi internasional yang dipimpin oleh Dr. Kenji Takahashi mengundang Rudy, Sari, dan Arka untuk ikut dalam ekspedisi mencari Paus Putih itu. Kami ingin melihat apakah Paus itu masih berada di sekitar perairan Sumatera dan apakah ia bisa dikenali, ujar Dr. Kenji. Awalnya, Rudy ragu untuk membawa Arka kembali ke laut, tetapi Sari meyakinkannya. Mungkin ini cara kita mengucapkan terima kasih, ucapnya lirih. Dengan menggunakan kapal penelitian, mereka berangkat ke laut lepas. Perjalanan berlangsung selama beberapa jam tanpa tanda-tanda keberadaan Paus Putih. Harapan mulai pudar, hingga tiba-tiba sonar kapal mendeteksi pergerakan besar di bawah permukaan laut. Para ilmuwan segera bersiap dengan kamera bawah air, berharap bisa menangkap gambar makhluk misterius itu. Dan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari kedalaman biru pekat, perlahan muncul bayangan putih yang semakin mendekat ke permukaan. Detik berikutnya, Paus Putih raksasa itu muncul di hadapan mereka. Air laut memercik tinggi saat tubuh besarnya naik ke permukaan. Semua yang ada di kapal terdiam dalam keterkejutan dan kekaguman. Paus itu terlihat begitu megah, lebih besar dari yang mereka bayangkan. Namun, yang paling mengejutkan adalah reaksinya saat melihat Arka. Begitu tubuh mungil Arka yang berada dalam dekapan Sari terlihat, Paus Putih itu mengeluarkan suara lembut yang menggema di tengah lautan. Seolah mengenali bayi yang pernah dijaganya, Paus itu berenang lebih dekat ke kapal, lalu berhenti, mengangkat kepalanya sedikit di atas air, seakan ingin melihat Arka lebih jelas. Sari tak bisa menahan tangisnya. Terima kasih sudah menyelamatkan anakku, bisiknya sambil menggenggam erat tubuh Arka. Momen itu terasa seperti pertemuan dua sahabat lama. Paus Putih itu tetap di sana selama beberapa menit, seolah memastikan bahwa bayi yang diselamatkannya benar-benar baik-baik saja. Setelah itu, perlahan ia mulai bergerak mundur, lalu menyelam kembali ke kedalaman samudra, menghilang seperti hantu putih di dalam lautan. Tak ada satupun orang di kapal yang bisa berkata-kata. Semua terdiam dalam haru, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Ikatan tak terjelaskan antara manusia dan makhluk laut yang begitu agung. Saat kapal kembali ke daratan, Sari dan Rudy sadar bahwa mereka mungkin
tidak akan pernah melihat paus putih itu lagi. Tetapi mereka tahu, di suatu tempat di lautan luas ada makhluk yang pernah menyelamatkan nyawa anak mereka. Dan bagi mereka, itu lebih dari sekadar keajaiban, itu adalah mukjizat yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup, tahun-tahun berlalu, tetapi kisah tentang Arka dan paus putih tetap hidup di hati banyak orang. Arka kini tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas, dikenal sebagai anak keajaiban samudra. Sejak kecil, ia selalu diceritakan oleh kedua orang tuanya tentang bagaimana ia diselamatkan oleh seekor paus putih, makhluk laut yang seolah dikirim Tuhan untuk menjaganya. Media masih sesekali memberitakan tentang dirinya, dan banyak orang yang ingin bertemu langsung dengannya. Namun, Rudy dan Sari memilih untuk membesarkan Arka dengan sederhana di desa nelayan mereka, jauh dari sorotan dunia. Mereka ingin Arka tumbuh seperti anak-anak lain, tanpa terbebani oleh julukan bayi keajaiban. Namun, meski hidupnya tampak biasa, Arka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki anak lain, ikatan yang dalam dengan laut. Sejak kecil, ia begitu menyukai air dan selalu merasa tenang saat berada di dekat samudra. Setiap kali melihat ombak, hatinya seperti dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ketika usianya menginjak 12 tahun, Arka mulai menunjukkan ketertarikan terhadap dunia kelautan. Ia gemar membaca buku tentang paus dan kehidupan laut, serta bercita-cita menjadi ahli biologi kelautan. "Aku ingin menjaga laut, seperti laut pernah menjagaku," ucapnya suatu hari kepada ibunya. Pada suatu malam yang tenang, Arka berjalan sendirian ke tepi pantai. Ia menatap lautan luas yang gelap, mendengarkan suara ombak yang bergulung perlahan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah paus putih yang pernah menyelamatkannya masih hidup di luar sana. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Bayangan putih raksasa muncul di tengah laut, bergerak perlahan di bawah sinar bulan. Arka merasakan debaran aneh di dadanya. Ia tak tahu apakah itu paus putih yang sama atau hanya khayalannya saja. Tetapi entah kenapa, ia merasa tenang. Seolah-olah makhluk itu ingin mengucapkan selamat tinggal sebelum menghilang ke samudra yang tak berujung. Dengan senyum tipis, Arka berbisik pelan, "Terima kasih." Malam itu, Arka sadar bahwa dirinya memiliki takdir yang berbeda. Ia bukan sekadar anak nelayan biasa. Ia adalah anak yang diberi kesempatan kedua oleh samudra, diselamatkan oleh makhluk paling agung di lautan. Dan suatu hari nanti, ia berjanji akan kembali ke laut, bukan sebagai bayi yang hanyut, tetapi sebagai seseorang yang akan menjaga dan melindunginya